Halo? Halo Kak. Halo. Boleh tahu kan namanya siapa? Nama aku Dina Lestari dari Pendidikan Sosiologi Angkatan 2022. Oke, sebenarnya kan saya Semayan Jalin Pratama. Jadi saya di sini mau wawancara Kakak tentang studi tentang representasi dan persepsi di media Instagram terhadap konstruksi seksualitas. Kakak boleh cerita sedikit nggak sih biasanya Kakak tuh pakai Instagram buat apa aja? Kalau aku pakai Instagram tuh kayak buat bikin konten daily olahraga atau aku lihat-lihat search gerakan tentang gender apa lagi suka belajar. Nah, biasanya tuh di Instagram tuh kan banyak muncul kayak konten-konten itu cowok atau cewek yang mengkonekkan tubuhnya gitu data bentuk gitu pakai sih atau semacamnya. Nah, menurut kakak tuh di Instagram kakak sendiri tuh banyak nggak sih kan muncul konten-konten seperti itu? Kalau aku banyak ya jujur karena aku kan sport ya, tapi konten seksinya tuh edukasi gitu mengenai olahraga, bukan yang konten dia nggak jual diri atau Nah, biasanya kakak tuh follow akun-akun atau konten yang berhubungan sama self love, body positive atau sama seksnya nggak di Instagram? rata-rata yang aku follow emang kayak gitu, maksudnya kayak yang mencintai diri sendiri dan Nah, kalau lihat konten Instagram nih yang menampilkan tubuh atau gaya berpakaian yang seksi atau ekspresi diri yang sensual dan semacamnya, menurut kakak tuh gimana? ada dua tipe manusia yang tergantung. Ada yang emang dia itu self love diri dia sendiri, kayak misal kayak aku kan tadinya nggak segini kan, aku tadinya yang over dan pokoknya nggak kebentuk lah. Terus aku nge-upload progress aku, jadi aku setiap nge-upload progress aku itu adalah bentuk cara aku mencintai diri aku, mencintai proses yang aku alami selama ini. Tapi kan ada orang yang emang dia upload badannya yang benar-benar tau lah gaya-gaya yang emang mau mancing orang untuk komen negatif gitu, apalagi kayak laki-laki ya dengan pakaian yang kayak gitu pasti kan bisa ngundang kayak ini emang dia mancing gue nggak sih? Mungkin kayak apa ya, menggoda kali ya. Iya. Ininya. Nah, menurut kakak tuh kakak tuh ada nggak sih standar soal seksualitas ideal yang sering muncul di Instagram? Lawan jenis atau Lawan jenis atau sesama gitu? oh, kalau standar aku itu karena aku sekarang olahraga adalah perempuan yang memiliki postur tubuh pure body atau enggak hourglass, terus dia dailynya yang rutin olahraga, entah itu workout atau pilates dan sebagainya. Pokoknya yang berbau-bau dia yang mencintai dirinya sendiri, aware dengan kesehatan dia, itu aku suka. Tapi kalau cowok ya berarti lagi sama aja yang menjaga kesehatan gitu. Nah, ini kan kakak kan apa ya, punya kebiasaan olahraga gym gitu kan Kak. Pasti punya impian atau pengen punya body goals gitu kan. Nah, tuh pernah nggak sih ngerasa insecure gitu melihat di Instagram konten-konten yang mereka yang sama-sama mencintai diri itu, misalnya dulu dari kakak maksudnya yang sempurna lah gitu. Kalau insecure sih enggak ya, karena aku selalu menikmati proses yang aku selalu lewati gitu. Karena kita balik lagi ke diri sendiri, metabolisme orang tuh beda-beda, tipe genetik konsumsinya tuh beda. Jadi nikmatin aja prosesnya, mau selama apapun. Kalau emang kamu sabar, kuncinya itu konsisten. Yang hal itu konsisten dan waktu. Kalau menurut kakak tuh representasi seksualitas di Instagram terutama itu banyak positifnya atau negatifnya sih? Kebanyakan kalau di kakak. Oh, kalau di akun aku sih banyak positifnya ya, karena ya benar-benar ngajarin kita gimana caranya mencintai diri sendiri. Self love. Nah, kakak tuh pernah nggak dapet konten yang menurut kakak tuh terlalu eksplisit atau nggak pantas gitu? Terus gimana tanggapan kakak kalau dapet konten seperti itu? Bisa kalau tiba-tiba gak sengaja gitu, kayak aku langsung dislike gitu kan, bisa tuh teman yang tidak suka dan gak minat.
atau enggak kalau emang dia sering keluar dulu aku blokir sih karena aku geli ngeliatnya gitu ya. Kalau boleh saran nih kak, kamu tuh mau kasih saran apa ke orang-orang yang aktif bikin konten seperti itu, khususnya di Instagram, terutama yang berhubungan sama seksualitas dan mencintai diri sendiri? Ini masih kan sama yang ini gitu ya lanjut aja bikin konten yang mencintai diri sendiri karena energi kita tuh ngaruh banget buat orang yang melihat karena banyak banget followers aku yang tadinya sorry to say dia nggak aware sama badannya sendiri, dia nggak yang investasi dia tuh bukan ke tubuh karena investasi terbaik adalah ke tubuh kan gitu aja. Jadi semenjak kayak aku kan aku udah uploadnya 1 tahun belakang ini kan banyak yang ada emang kayak aku udah turun segini loh badan aku udah gini-gini jadi kayak aku ngerasa konten aku maksudnya story aku tuh bermanfaat kayak memacu adrenalin orang untuk tetap hidup sehat gitu walaupun yang bagus gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya kak. Nah, menurut kakak nih penting gak sih kita tuh belajar dan kritis soal konten seksualitas di media sosial terutama di Instagram? Penting banget dong apalagi kayak media sosial kan semua orang bisa akses ya dari anak kecil dari ya pokoknya semua kalangan bisa akses apalagi kalau emang followersnya sorry to say masih remaja di bawah ya pakaiannya tolong lah atau cara bahasanya cara penyampaian kontennya mungkin lebih diperhatiin lagi. Oke kak, mungkin segitu aja kak. Dula terima kasih atas waktunya kakak mau diwawancarai. Kurang lebihnya. Sebelumnya pengenalan diri dulu, aku Pevita dan di sini ada aku Santi. Di sini kita mau wawancara mengenai studi tentang representasi dan persepsi di media Instagram terhadap konstruksi seksualitas. Langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Boleh cerita sedikit nggak biasanya kamu pakai Instagram tuh buat apa sih? Kalau aku biasanya buat scroll, pengembangan video dan foto, karena itu harus filter IG kan. Oh iya. Terus menurut kamu konten soal tubuh atau seksualitas di Instagram itu banyak muncul nggak sih? Oh banyak banget. Memang kalau aku explore tuh dia kadang Muncul ya, muncul. Kamu sendiri biasanya kalau akun-akun yang kontennya tentang self love, body positivity atau hal-hal yang sejenisnya nggak? Iya, aku ada beberapa kalau akun tapi bukan akun per orang kayak akun komunitas. Oke. Kalau kamu sendiri lihat konten di Instagram yang menampilkan tubuh atau gaya berpakaian tertentu atau ekspresi diri tapi yang mengarahnya ke sensual, kamu biasanya mikirnya kayak gimana sih pas lihat konten itu? Kalau aku sendiri kayak merasa aku kurang nyaman aja kalau kontennya tuh terlalu vulgar. Aku vulgar. Karena sebanyak cara lain bisa mengekspresikan yang baik. Oke. Terus menurut kamu konten-konten kayak gitu lebih ke arah ekspresi diri atau lebih kayak buat nyari perhatian aja sih? Nah, tergantung daripada apa itu. Karena biasanya banyak yang mengarang caption sama apa yang beda. Biasanya kalau aku di video tuh kayak nyari perhatian dan nimbulin kayak nimbulin stigma negatif aja. Tapi kalau aku memang komunitas daripada kita menjelaskan dunia dan sebagainya. Kamu merasa ada standar tertentu nggak sih tentang seksualitas ideal yang semuanya di Instagram? Iya banyak banget komunitas yang emang jadi pola pikir banyak di Indonesia terutama perempuan harus putih, perempuan harus feminin, perempuan harus rapi dan sebagainya. Terus pernah nggak sih ngerasa insecure atau kebawa jadi kayak pokoknya insecure gara-gara lihat konten yang tampilannya kayak kok dia sempurna banget gitu kan, apa ya gitu postingan di Instagram tuh sendiri kan? Ya wajar sih ya kan kalau dulu pernah ada rasa insecure. Orangnya kan bisa sempurna itu ya, tapi balik lagi kita kan ada backstage, ada frontstage gitu. Sesuatu yang di belakang itu kan masih indah apa yang kita lihat di realitas itu bisa. Menurut kamu representasi seksualitas di Instagram lebih banyak
berpengaruh positif atau negatif buat kita terutama yang anak-anak muda kan. Menurut aku sih ya kebanyakan itu yang berbau negatif karena kalau kita nggak disapi dengan baik itu konten kan bisa dilihat seumur apa aja gitu ya. Dan jarang banget ada konten yang memang tersaring gitu, jarang banget kayak bocor berarti lebih ke arah negatif ya. Kamu pernah nggak dapet konten yang menurut kamu tuh terlalu vulgar lah, terus gimana tanggapan kamu? Apakah ya bisa kayak kaget dan skip? Saya juga pernah kayak ngelakuin kayak sudah di spam sekian, kali itu nggak keluar lagi karena asal kalau kamu saran untuk orang-orang yang aktif bikin konten di Instagram khususnya berhubungan dengan seksualitas atau ekspresi diri, kira-kira saran dari kamu itu apa sih? Jadi kalau saya dari aku emang ekspresi diri itu penting, tapi tetap harus tahu batasan yang media sosial gitu karena kita tahu ada pengaruh dari diri kita dan pengaruh dari luar gitu. Bisa aja orang kayak nimbulin komentar-komentar yang negatif di kita, itu gak bakal diri kita lagi. Terus yang terakhir nih, menurut kamu penting gak sih buat kita belajar dan kritis soal konten seksualitas di media sosial kayak terutama di Instagram? Karena memang konten-konten itu kadang secara nggak sengaja menginspirasi kita dan gimana karena kita kritis buat nyari itu semua nggak kita terima secara mentah-mentah. Jadi kita lebih bijak dalam menyikapi dan nggak asal anak orang lain juga sih buat nantinya ketika ada orang yang nge-expose tentang tubuhnya gitu. Mungkin nanti kita jadi lebih tahu ya kalau standar-standar di Instagram atau TikTok itu nggak semuanya harus kita tampung, nggak semuanya harus kita terima, tapi harus kita saling kembali dengan pikiran kita yang kritis. Terima kasih banyak jawabannya, bagus banget. Mohon maaf kalau udah gue Iya, sambil sama-sama. cukup sekian wawancara kali ini. Terima kasih. Boleh tahu nama kamu siapa? Ya, nama saya Sandiakala Cahyaning Azanika. Tapi kakak bisa panggil saya Ayah aja. Ayah aja. Dari prodi mana sih? Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa, Kak. Pendidikan seni rupa ya. Iya. Aku mau nanya-nanya dikit nih tentang apa representasi dan persepsi di media Instagram. Jadi tentang seksualitas gitu. Kamu punya akun Instagram nggak? Punya, Kak. Boleh cerita dikit nggak biasanya kamu pakai Instagram itu kayak buat ngapain aja gitu? Biasa sih saya pakai buat cari-cari informasi terkini, Kak. Cari informasi gitu ya. Iya. Tapi kayak nge-follow orang gitu temen. Oh, iya, selain Ada yang nge-follow terus di follow back balik gitu sering. Oh, itu biasanya kalau kenal sih, Kak. Kalau nggak kenal berarti nggak. Enggak, Follow iya. back. Jarang. Terus menurut kamu konten sosial kayak gitu soal kayak misalnya memamerkan tubuh gitu atau aurat gitu itu kan udah termasuk seksualitas ya. Nah sedangkan sering muncul di Instagram. Nah itu banyak muncul nggak sih? Maksudnya sering nggak sih? Oh, biasanya kalau kita ke menu explore itu sering banget, Kak. Kalau di X lebih banyak gitu. Oh, Maksudnya kalau di aplikasi X sama IG banyaknya. Kalau saya sih jarang buka X ya, Kak. Tapi terakhir saya lihat itu memang banyakan di X sih, Kak. Kalau yang tentang seksualitas gitu. Iya. Iya, betul. Terus kamu sendiri biasanya nge-follow akun-akun yang kontennya berhubungan sama self love, body atau positivity atau hal-hal jenis lainnya? Oh yes, saya memang suka banget follow konten-konten yang tentang positivity atau self improvement gitu sih, Kak. Terus persepsi terhadap representasi seksualitas tuh kayak gini sih. Misalnya kalau melihat konten di Instagram yang menampilkan tubuh kayak gitu, gaya berpakaian tentunya kayak berpakaian atau ekspresi diri yang menunjukkan seksualitas gitu, kamu biasanya mikirnya gimana? Maksudnya kayak mikirnya kayak orang mamer-mamer tubuh kayak gini gimana gitu, kamu pikirannya gitu? Oh, kalau saya sendiri sih secara personal kurang nyaman ya, Kak. Tapi karena saya juga tidak bisa mengontrol hal itu,
Jadi saya lebih ke biarkan. Cuman mungkin kalau orang terdekat yang seperti itu baru Kak saya ingatkan. Jadi Paling saya, ditegur atau Iya. kalau udah kita posting atau teman gitu. iya itu. Terus kamu menurut kamu konten-konten kayak gitu lebih ke ekspresi diri atau lebih kayak buat nyari perhatian aja gitu di sosial media? Saya sih sebenarnya kalau ekspresi diri kurang yakin ya Kak. Pasti Iya. namanya manusia butuh atensi. Jadi mungkin ada yang pure untuk ekspresi diri, tapi saya rasa sebagian besar pasti mencari perhatian. Iya, kebanyakan mencari perhatian. Iya. Terus kamu merasa ada standar tertentu nggak sih soal seksualitas ideal yang sering muncul di media Instagram kayak gitu? Oh iya ada Kak. Menurut saya tuh standarnya kalau orang-orang tuh yang tubuhnya berisi, Bodinya mulus gitu. iya mulus gitu. Terus pernah nggak sih ngerasa insecure gitu? Atau kebawa mikir gara-gara lihat konten kayak gitu, kayak pernah nggak sih ngerasa kayak aku kayak kurang deh gitu ngeliat kayak Dulu mereka lebih wow gitu. Dulu sih pas awal-awal remaja ya Kak, saya insecure banget karena apakah saya harus seperti itu gitu, harus yang sama kayak orang-orang yang harus seksi. Ternyata tidak juga sih. Justru yang bagus itu kalau kita Gitu. iya yang menutup. Jadi menurut kamu representasi seksualitas di Instagram lebih banyak pengaruh konten-konten kayak gitu lebih ke ekspresi diri atau lebih kayak buat nyari perhatian aja gitu di sosial media? Saya sih sebenarnya kalau ekspresi diri kurang yakin ya Kak. Pasti Iya. namanya manusia butuh atensi. Jadi mungkin ada yang pure untuk ekspresi diri, tapi saya rasa sebagian besar pasti mencari perhatian. Iya, kebanyakan mencari perhatian. Iya. Terus kamu merasa ada standar tertentu nggak sih soal seksualitas ideal yang sering muncul di media Instagram kayak gitu? Oh iya ada Kak. Menurut saya tuh standarnya kalau orang-orang tuh yang tubuhnya berisi, Bodinya mulus gitu. iya mulus gitu. Terus pernah nggak sih ngerasa insecure gitu? Atau kebawa mikir gara-gara lihat konten kayak gitu, kayak pernah nggak sih ngerasa kayak aku kayak kurang deh gitu ngeliat kayak mereka lebih wow gitu. Dulu sih pas awal-awal remaja ya Kak, saya insecure banget karena apakah saya harus seperti itu gitu, harus yang sama kayak orang-orang yang harus seksi. Ternyata tidak juga sih. Justru yang bagus itu kalau kita Gitu. iya yang menutup. Jadi menurut kamu representasi seksualitas di Instagram lebih banyak pengaruh positif atau negatif gitu? Ini sering muncul di kayak konten-konten di media Instagram tuh sebenarnya pengaruh lebih ke arah positif atau negatif gitu? Menurut kamu? Mungkin kayaknya 50-50 juga sih ya Kak. Sama-sama aja ya. Jadi kayak tergantung orangnya juga, kalau yang bawanya positif gitu jadi positif, tapi kalau yang lihatnya negatif sih jadi negatif. Jadinya udah kemana-mana. Iya ya. kemana-mana ya. Kamu pernah nggak sih dapat konten yang menurut kamu terlalu expert gitu atau nggak pantas gitu untuk dilihat banyak orang di media Instagram? Pernah Kak. Lumayan banyak sih malahan kalau di Instagram. Banyak kan? Iya. Terus kalau kamu biasanya kalau kamu bisa ngasih saran buat orang-orang di luar, misalnya kayak lebih yang suka aktif bikin konten-konten terus pakaian seksi, saran apa sih buat mereka gitu? Saran dari kamu? Sarannya ya berpakaianlah lebih tertutup, Tertutup, ya. ya, dan lebih sopan gitu. Kalau mau yang agak pendek, setidaknya yang tidak membentuk banget, tidak gitu. membentuk tubuh gitu ya? Iya benar Kak. Atau Biasanya kalau nggak mau enak kalau dilihat, iya. iya, atau kalau mau atasannya pendek, bawahannya yang panjang. Ya. Terus menurut kamu penting nggak sih buat kita belajar kritis soal konten seksualitas di media sosial kayak Instagram gitu? Perlu banget sih Perlu. Kak. Iya. Soalnya kalau tidak dikritisi, nanti Iya, kita banyak evaluasinya ya. kalau iya, gitu. kita jadi ikut-ikutan takutnya kalau Iya, nggak makin dipikir-pikir. berpengaruh. Iya benar Kak. Ya udah, segitu aja sih pertanyaan saya. Makasih ya. Iya, terima kasih banyak. Nama siapa? Namanya Elsa.
positivity atau hal-hal seperti itu. Oh, like aja. Kamu biasanya mikirnya gimana? Pertama nggak selalu yang judge atau gimana,
itu bukan buat unjuk diri, nggak kayak caper apa enggak. Dia lebih mungkin ekspresikan, mungkin kalau olahraga kan pakaian harus terbuka biar nggak leluasa gitu kan. Jadi mungkin cuman kalau konteksnya adalah misal dia tahu-tahu lagi jauh masuk Olimpiade, maksudnya lagi di kelas kah atau lagi di luar selain kayak di pantai atau gimana, atau pakai pakaian yang kurang bahan atau busana, mungkin saya ngeliatnya jadi caper. Jadi tergantung konteks sama tempatnya aja sih. Di pantai ya saya mau wajarkan itu ekspresi dia gitu, atau dia lagi olahraga itu ekspresi dia gitu. Tapi kalau untuk lagi di tempat-tempat yang sekiranya banyak orang pakai tertentu itu kadang saya campur. Abang sendiri konten-konten kayak seksual gitu, si abang itu nyari dia itu nyari perhatian atau gimana? Pertama menurut saya mungkin kalau pertama kali orang tersebut itu bikin sesuatu video tentang dia bapak kurang pakai baju, mungkin awalnya adalah dia pengen cari followers, dia pengen cakap, tapi makin lama saya melihat bahwa ya memang itu bentuk dari diri dia. Kita kembali lagi yang seperti saya katakan terhadap konteks sama videonya itu sedang apa dan di mana. Kalau memang sedang olahraga, bagi saya itu bukan caper, tapi lebih ekspresi diri. Memang bahwa gue pengen nunjukin loh hasil olahraga gue tuh sebagaimana gitu. Hasil olahraga tuh badan gue cuma bagus begini. Apalagi kalau misalnya ternyata dia adalah trainer atau pelatih kebugaran gitu, itu kan harus nunjukin hasil kan kalau olahraga. Jadi tergantung konteksnya sama tujuan dia konten itu buat apa. Menurut abang sendiri, abangnya merasa standar juga dalam seksual yang sering. Menurut saya standarnya ini saya senang melihatnya. Iya. Jujur ya kalau misal jujur kalau untuk melihat hal kayak gitu ya siapa yang nggak ini ya sama sama tersebut. Cuman balik lagi itu lebih kepada menurut saya tahu tempat aja. Kayak banyak orang yang melakukan hal itu di tempat-tempat yang sebenarnya kurang pantas. Jadi standar saya adalah saya balik di mana orang tersebut membuat video dan memakai pakaian yang kurang itu. Kalau memang tempatnya adalah di orang-orang yang lingkupnya itu memang hampir semua itu, saya tidak masalah. Tapi kalau lingkupnya itu orang-orangnya banyak yang tertutup dan dia pakai sendiri, itu menurut saya jadi masalah. Menurut abang sendiri kayak ngerasa insecure nggak tentang konten kayak gitu? Pasti dari saya insecure pasti lah. Karena pertama saya sendiri merasa bahwa orang-orang yang menampilkan seperti itu kan berarti dia percaya bahwa bentuk tubuh dia itu ideal, bagus, ideal, sempurna gitu. Sedangkan saya dan mungkin kebanyakan orang juga pengen punya tubuh itu, tapi kan bukan nggak punya kesempatan. Mungkin kayak beda lah kita konsisten. Abang tuh seksualitas di Instagram banyak pengaruh positif atau negatif ya Kepada anak muda sebenarnya menurut saya balik lagi ke konteks videonya. Kalau anak-anak muda itu banyak yang nonton orang yang nge-gym, entah itu cowok ataupun cewek, menurut saya pengaruhnya bisa positif. Jadi dia punya sesuatu yang bikin dia semangat. Oh, kalau gue rajin olahraga, rajin jaga pola makan, rajin jaga pola tidur, makan makanan yang sehat, dijaga segala macam, itu jadi efek positif. Tapi kalau bagi anak-anak yang cuma kelihatan kayak yang penting joget, kelihatan ininya, kalau kebuka apa segala macam, ya itu justru negatif. Tapi untuk zaman sekarang menurut saya mungkin kebanyakan anak-anak muda sekarang melihatnya seperti itu ya, untuk ke arah yang konotasinya negatif. Abang sendiri pernah dapat konten kayak nggak pantas gak sih? Oh, pernah. Tanggapan abang kayak Konten tidak pantas. Menurut saya konten tidak pantas yang pernah saya tonton, tanggapan saya adalah ya udah saya scroll aja langsung. Karena bagi saya sesuatu yang memang tidak pantas untuk saya lihat, ya tidak butuh waktu saya untuk lihat gitu. Jadi udah saya udah bodo amat, dan karena saya juga udah nggak mau untuk melihat gitu. ngasih saran nggak sih ke orang-orang yang aktif bikin konten Instagram khususnya berhubungan sama seksual? Oh, saran ya.
kita mana yang bisa diperlihatkan, mana yang bisa boleh dipegang. Kita nih gampang kayak dikit-dikit dipegang ini, jadi enggak. Jadi menurut saya sangat penting bagi diri kita sendiri. Dari kita kecil harus sudah belajar, apalagi pas kita dewasa kan, ya dimana ya pergaulan sudah lebih bebas, sesuatu itu juga lebih mudah untuk didapatkan. Jadi bagi saya pendidikan tentang seks itu sangat-sangat diperlukan. Terima kasih Bang atas jawabannya. Sama-sama. Semoga bisa membantu ya. Boleh diperkenalkan dulu nggak dirinya, namanya dan statusnya itu sebagai apa? Oke, nama saya Nabila. Saya sebagai mahasiswa sastra Indonesia di UNJ. Boleh cerita sedikit, biasanya tuh kakak pakai Instagram buat apa aja? Jadi saya kalau pakai Instagram tuh kadang pertama buat scroll reels lucu-lucu, terus juga buat posting. Karena kan saya punya 2 IG sebenarnya, IG first sama IG second. Nah, IG second tuh kayak apa ya, buat ini sih lebih ke arah bener-bener bentuk kebebasan saya gitu, buat yang ngapain aja, ngelakuin sesuka hati yang saya mau. Nah, selain itu juga kadang saya suka baca-baca apa ya bahasanya tuh, kan kayak ada IG jurnal perempuan, sosiologi perspektif, terus feminisme Indonesia tuh ada Instagramnya. Itu sih paling. Menurut kakak, konten mengenai tubuh atau seksualitas itu di algoritma kakak banyak muncul nggak sih? Juga karena saya suka nge-like video-video atau gambar cewek cakep gitu ya, itu banyak sih yang apa namanya muncul postingan atau ada cewek di pantai yang emang berpakaian cukup minim, karena emang saya suka ngeliatnya gitu. Berarti kalau kakak sendiri ngefollow akun-akun yang kontennya itu berhubungan sama ketubuhan atau misalnya bicara soal kepribadian, mungkin terutama perempuan gitu nggak? Suka kalau karena saya ngeliatnya itu apa ya, kayak bentuk kebebasan dia berekspresi aja gitu, menggunakan dia melewati tubuh, lewat tubuh dia akhirnya bisa punya apa ya, bentuk kemerdekaan dia untuk melakukan apa yang dia suka. Bisa disebutin nggak beberapa akun yang kakak follow yang berkaitan dengan konten-konten tersebut? Artis boleh. Boleh? Atau mungkin media-media yang fokus membicarakan isu-isu soal ketubuhan gitu? Oh, kalau misalkan artis tuh itu member-member Blackpink, jurnal perempuan, perempuan Mahardika, banyak sih kalau gitu. Kalau misalnya rekan ngelihat konten di Instagram tak dari akun selebgram, akun orang lain atau misalnya akun-akun mungkin bukan pribadi tapi lebih ke media yang menampilkan tubuh atau misalnya gaya berpakaian tertentu atau ekspresi yang sensual gitu, kakak biasanya mikirnya tuh kayak gimana sih? Yang itu keren. Keren? Iya. Kenapa tuh? Ya karena itu apa ya? Karena ada satu case lah gitu, misalkan orang tuh apa ya? Dia tuh berpakaian tertutup, tapi tetap aja gitu kayak entah itu di catcalling atau bahkan dirinya dia tuh merasa ketika dia pakai pakaian tertutup dia malah merasa telanjangin gitu. Jadi dia nggak ada kebebasan di pikiran gitu loh soal tubuh dia sendiri. Nah bahkan ketika dia apa namanya pakai mungkin juga apa ya, bangga lah dengan tubuhnya, entah itu dengan menggunakan pakaian yang memang minim atau memang menunjukkan bentuk tubuhnya di media sosial. Biasanya ngeliat itu sebagai bentuk ya dia udah berani, di benaknya itu dia udah berani gitu loh, dan nggak ngeliat kalau tubuh dia itu sebagai apa ya, yang harus dia rendahin lah. Berarti menurut kakak itu keren? Iya. Tapi kakak pernah mikir nggak sih konten-konten kayak gitu tuh lebih ke
cuman caper aja atau cari perhatian aja, atau kakak memang lebih memandangnya itu sebagai ekspresi yang original dari Kalau ucapan sih, saya nggak pernah mikir kayak gitu ya. Emang saya melihat itu sebagai emang bentuk kebebasan berekspresi dia aja lewat tubuh dia. Dan dia bangga, ini tubuh gue, ini muka gue, dan gue bangga punya ini semua gitu loh. Gitu. Tapi kalau kakak sendiri punya standar nggak menurut kakak yang harusnya tuh seksualitas yang ideal tuh seperti apa gitu? Ada standar nggak? Dalam berpakaian atau gimana? Dalam menampilkan tubuh, entah dia dengan berpakaian, dengan apapun. Sebenarnya standar saya ya kayak crop top atau rok ideal. Bahkan ya sebenarnya yang penting tuh ketika berpakaian, kalau menurut saya idealnya saya ya tahu tempat sih. Kalau misalnya di sosial media kan udah, Nah itu kita kan udah nggak sosial media kan lebih luas ya, dan udah nggak menurut bicara saya tempat kan, kalau batasan saya ya, ini batasan kan apa idealnya sih? standar. Standar ya, standarnya sih ya kalau menurut saya ya bikinnya juga oke sih. Begini oke. Pernah nggak sih ngerasa insecure atau ke bawah mikir gara-gara liat konten yang tampilannya gila perfect banget gitu? Kalau saya pribadi, Ya, sejujurnya kalau sekarang nggak pernah. nggak pernah. Karena malah ketika ngeliat itu jadi apa ya, bukan terinfluence ya, bisa dibilang terinfluence lah buat lebih akhirnya ngejaga tubuh. Karena jujur aja kalau saya sendiri tuh punya idealnya soal tubuh saya gitu, entah itu soal berat badan, sama berat badan sih. Oh jadi kakak punya standar sendiri ya kakak. Iya, buat tubuh saya sendiri ya. Nah, dalam kakak melihat representasi seksualitas di Instagram terutama ya, itu lebih menginfluence kakak atau mempengaruhi kakak secara positif atau negatif sih? Kalau saya pribadi secara positif sih. Positif. Iya. Dan kebanyakan anak muda menurut kakak nggak? Kebanyakan. Pengaruh. Kalau tergantung sih ya. Kalau sebenarnya di sekitaran saya, ketika kalau di lingkungan saya ya, lingkungan pribadi gitu, ketika melihat konten-konten kayak gitu di Instagram, sebenarnya hampir mirip gitu pikirannya sama saya. Lebih ke arah ya itu bentuk kebebasan berekspresi dia, dan dia bangga akan tubuh dia sendiri gitu. Tapi mungkin memang ada beberapa yang memandang itu sebagai ya kayak tadi bilang kayak cantik lu, masa terbuka banget di sosial media, kayak pamer banget gitu. Tapi kalau kakak sendiri nggak? Enggak. Silakan aja. Kakak pernah ada konten yang menurut kakak ini terlalu nggak pantas nih, gitu. Pernah nggak? Kadang kan batasan saya, mungkin kalau batasan saya pribadi tuh mungkin pakai bikini gitu ya. Saya tuh pernah lewat, itu ada ibu menyusui anaknya, dan itu terekspos gitu loh. Dan menurut saya itu kayak kurang pantas sih, karena nggak, apalagi mungkin konteksnya di masyarakat Indonesia gitu loh. Dan ketika lihat komennya pun itu akhirnya jadi kayak bisa dibilang KBGO gitu loh, karena banyak banget yang akhirnya rendahin si ibu itu. Untuk sekedar refleksi, kalau kakak bisa ngasih saran atau kakak bisa ngomong ke orang-orang yang aktif membuat konten di Instagram, konten-konten yang menunjukkan atau mengekspresikan diri mereka, khususnya mengekspresikan tubuhnya, kakak mau bilang apa ke mereka? Terusin. Dan tetap berbangga sama diri sendiri. Menurut kakak penting nggak sih kita buat belajar kritis soal konten seksualitas di media sosial kayak Instagram contohnya? Menurut saya itu penting karena apa ya, kita harus
maksudnya masih banyak gitu ketika komen-komen itu yang masih malah negatif gitu ketika melihat satu, dan itu malah akhirnya merendahkan. Karena bagi saya kenapa kita protes soal itu ya buat akhirnya ya itu bentuk kebebasan berekspresi mereka loh, dan lu juga nggak boleh yang akhirnya dalam tanda kutip merendahkan ya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama.